Hai Bolly Lovers, bertemu lagi dengan Agustina Channel. Episode Balik ke Fatu hari ini diawali dengan Chris, Nandini, Kundan, dan Karuna berada di rumah sakit. Polisi memeriksa mereka, dan dalam tas Karuna ditemukan obat terlarang. Karuna berkata, "Bagaimana obat itu ada di dalam tasku? Itu bukan milikku." Chris juga berkata bahwa itu adalah kesalahan, obat itu bukan milik ibunya. Polisi berkata, "Ini buktinya. Semua melihat bahwa obat ini ada di dalam tas ibu Anda, dokter." Chris berkata bahwa mungkin seseorang telah menaruh di tas Karuna. Polisi segera membawa Karuna dan menahannya. Di dalam sel, polisi menyiksa Karuna. Polisi bertanya dari mana Karuna mendapatkan obat tersebut. Karuna berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang obat tersebut. Karuna tidak tahu siapa yang menaruh obat tersebut di dalam tasnya. Chris datang dan marah kepada polisi karena telah menyiksa ibunya. Chris berkata agar polisi tidak menyiksa ibunya. Chris berkata, "Jika sesuatu terjadi kepada ibuku, aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Aku tidak takut. Ibuku tidak bersalah. Jika ibuku terbukti tidak bersalah, aku akan menuntut kalian semua." Nandini meminta Chris untuk tetap tenang. Bibi Trivani datang dan memohon kepada polisi untuk tidak menahan Karuna. Kundan tersenyum melihat semua yang terjadi, karena semua itu adalah rencananya. Kundan telah menelpon seseorang untuk meneruskan rencana jahatnya. Kundan teringat bagaimana Anandi menghabisi ayahnya, dan dia bersumpah untuk menghancurkan keluarga Anandi. Kundan akan membalas apa yang dilakukan Anandi kepada putra dan putri Anandi dengan lebih kejam. Polisi berhasil menangkap Sivam atau Sangkar. Polisi lalu meminta maaf kepada Chris dan juga ibunya. Polisi berkata bahwa ibu Karuna tidak bersalah dan dibebaskan. Chris marah kepada Sivam. Chris berkata, "Semua ini karena ulahmu, ibuku masuk penjara karena kau." Sivam berkata bahwa dirinya memang benar membawa obat tersebut, tapi Sivam telah membuangnya. Sivam tidak mengerti kenapa obat itu bisa masuk ke dalam tas Karuna. Nandini berusaha membela Sivam atau yang dikenal dengan Sangkar. Lalu Chris menarik tangannya dan membawanya keluar. Nandini berkata, "Chris, dengarkan aku. Bagaimana obat itu bisa masuk dalam tas ibu?" Chris marah dan berkata, "Cukup Nandini, aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Aku pikir Sangkar melakukan semua ini dengan sengaja. Apakah kau ingin menyakiti kami?" Nandini berkata, "Tidak, Chris." Chris semakin marah dan berkata, "Lihat apa yang telah kau lakukan kepada ibuku. Apakah kau ingin ibuku masuk penjara? Kau malah mendukung orang lain. Apakah yang kukatakan tidak penting bagimu? Kau bertindak sesuka hatimu, tidak peduli dengan keluargaku. Sejak aku menikah denganmu, kita mengalami banyak masalah. Ketika menikah, aku telah mengatakan satu hal padamu. Ibuku adalah orang yang terpenting dalam hidupku. Aku bilang jaga ibu, tapi kau tidak bisa." Chris berkata kepada Nandini agar Nandini pergi dari rumahnya dan tidak bersama Chris lagi. Chris menyuruh Nandini untuk mengemasi barang-barangnya dan keluar dari rumah Chris. Nandini sangat sedih dengan sikap Chris. Kundan senang dan berkata dalam hatinya, "Aku sudah katakan, aku akan menendangmu keluar dari rumah. Aku menang hari ini, Nandini." Lalu, Chris membawa ibunya pulang. Nandini menangis. Kundan mendekati Nandini dan berkata, "Nandini, katakan kepadaku, apakah kau baik-baik saja?" Kundan tersenyum lalu pergi. Nandini menemui Sivam atau Sangkar yang ada di penjara. Nandini berkata, "Aku percaya padamu, tapi kau memfitnah ibu mertuaku, Sangkar." Nandini juga berkata bahwa dirinya telah diusir dari rumah Chris. Sivam berkata bahwa dirinya tidak memfitnah Karuna. Sivam telah membuang obat terlarang itu ke tempat sampah. Sivam tidak mengerti mengapa obat tersebut bisa berada dalam tas Karuna. Sivam bersumpah atas nama saudaranya bahwa dia tidak bersalah. Dan Sivam memohon maaf kepada Nandini. Nandini pun memaafkan Sivam.
Nandini pulang dan memberitahu Karuna bahwa Abiram sebenarnya adalah Kundan. Karuna dan semua orang pun terkejut. Nandini berkata, "Maafkan aku, Ibu. Aku telah menyembunyikan fakta ini dari kalian. Kundan adalah pria yang menikah denganku secara paksa. Abiram adalah Kundan. Dia seorang penipu." Chris menghentikan Nandini dan menariknya dengan kasar. Namun Nandini mengatakan bahwa dia punya bukti. Chris lalu meminta Trivani untuk membawa ibunya masuk ke dalam. Nandini berkata, "Aku akan mengatakan yang sebenarnya kepada ibu." Chris tidak mempercayai semua yang dikatakan Nandini dan menganggap bahwa Nandini adalah pembohong. Dia menilai Kundan lebih baik daripada Nandini. Chris lalu menampar Nandini dengan keras dan mengusirnya dari rumahnya. Nandini tidak berdaya, dia pun melangkah keluar sambil menangis. Keesokan paginya, Nandini datang ke kuil. Dia melihat Suda yang diikat oleh premal yang telah bekerja sama dengan Kundan. Kundan berkata, "Satu langkahmu yang salah akan membuat saudara perempuanmu mati. Kami telah menyiram bensin kepada saudara perempuanmu." Nandini terkejut dan bertanya apa yang diinginkan Kundan. Kundan berkata, "Aku menginginkanmu. Aku ingin kau menjadi istriku." Kundan telah duduk bersiap di samping pendeta. Kundan marah karena Nandini menolak menikah dengannya, dan Kundan menyuruh premal untuk membakar adiknya. Suda meminta kepada Nandini untuk tidak menikah dengan Kundan, karena Nandini telah banyak berkorban untuk dirinya. Premal menutup mulut Suda, dan Kundan meminta Nandini untuk berpikir dengan bijak. Kundan lalu menarik Nandini. Kundan berkata, "Aku ingin balas dendam kepada Putri Anandi atas kematian ayahku." Kundan menarik Nandini dan hendak melakukan ritual mengelilingi api suci, lalu pendeta memulai ritual. Pendeta meminta Nandini untuk di depan. Kundan menarik Nandini dan membuatnya mengelilingi api suci. Di saat itu, tiba-tiba mereka semua terkejut melihat Karuna, Shivam, Trivani, dan Chris datang ke sana. Nandini tersenyum. Chris berkata kepada Kundan, "Apa menurutmu aku akan mempercayaimu dan akan meninggalkan istriku?" Kundan memulai dramanya. Dia meminta maaf kepada Karuna, namun Karuna malah menamparnya. Karuna berkata, "Cukup, aku tidak tahu mengapa aku tidak bisa melihat kebenaran. Aku lebih mempercayaimu daripada Nandini, tapi sekarang tidak lagi." Nandini melepaskan Suda dan memeluknya. Suda meminta maaf kepada Nandini. Lalu Nandini mempersatukan Suda dengan Shivam. Melihat semua itu, Kundan langsung mengambil pedang dan hendak menebas Shivam. Suda berteriak, lalu Shivam menghajar Kundan, sementara Chris menghadapi premal. Saat bertarung, liontin Shivam terjatuh. Nandini melihat lalu mengambilnya. Nandini terkejut melihat liontin dengan foto ayah dan ibunya yang sama dengan liontin yang dia miliki. Nandini teringat kepada Shivam waktu kecil dan teringat ketika Anandi memakaikan kalung yang sama padanya dan juga pada saudara laki-lakinya. Ia menangis mengingat pesan terakhir ibunya sebelum meninggal. Kundan bangun dan mengambil pedang di lantai. Karuna melihatnya dan langsung saja Karuna mengambil trisula dan melemparkan ke Nandini. Nandini mengambil trisula dan mengingat sikap kasar Kundan kepadanya yang selalu mencoba untuk menyakitinya. Nandini marah, emosi, dan menjadi tidak terkendali. Nandini menusuk Kundan sebelum Kundan hendak membunuh Shivam. Kundan pun jatuh tersungkur. Nandini menunjukkan liontin itu kepada Shivam dan bertanya apakah liontin itu miliknya. Shivam pun mengangguk. Nandini bertanya, "Siapa nama ibumu?" Shivam hanya menatap Nandini yang tengah menangis. Nandini bertanya lagi kepada Shivam, "Siapa nama ibumu?" Shivam berkata bahwa ibunya bernama Anandi Shivratsekar. Nandini lalu menangis dan memeluk Shivam. Keduanya lalu mengingat masa kecil mereka. Saat keduanya menangis bahagia, tiba-tiba Kundan membuka matanya dan mengambil pistol dari sakunya.
Kundan membidik Nandini dan Shivam dan membuat mereka terkejut. Saat Kundan akan menembak mereka, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ternyata Kundan ditembak oleh polisi. Kundan pun roboh dan tewas. Nandini dan Kris pun kembali bersatu. Sekian dulu ya Bolly Lover, sampai jumpa lagi dengan Agustina Channel. Terima kasih.